Salam kasih, salam persahabatan bagi kita semua. Secara khusus teman-teman alumni SMA Kristen 11 Suras Languan. Apa kabar bagi kita semua yang pada saat ini kita semua sudah berusia di atas umur 50 tahun. Semoga kita semua tetap kuat dan tetap sehat. Teman-teman sekalian, mungkin di antara teman-teman sekalian yang sampai saat ini saudara masih mempunyai perasaan seperti teka-teki lah. Masalah apa yang terjadi di SMA Kristen 11 Suars Languan pada waktu itu, yaitu demonstrasi siswa, tepatnya yang terjadi pada tanggal 11 November tahun 1989. Teman-teman sekalian, saya akan menceritakan sebab musabab dari terjadinya demonstrasi itu. Mungkin ini memang sudah tidak ada berguna bagi kita semua karena sudah usia lanjut, tapi anggaplah ini saudara merupakan sejarah, dan itu memang adalah bagian dari sejarah SMA Kristen 11 Suars Languan. Ya. Teman-teman sekalian, berawal apa yang terjadi pada waktu tanggal 8 November sampai tanggal 9 November. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November, saya dan teman-teman waktu itu mengikuti napak tilas antara Kawangkoan dan finish Gunung Tampusu yang ada di wilayah Remboken, melalui atau via Kecamatan Paso, Kecamatan Languan, Kecamatan Kakas, Rembokan, dan naik ke Tampusu. Dan waktu itu dilakukan atau start ya dari Kawangkoan mulai malam hari. Jadi sudah dirancang bahwa pagi hari sampai di Gunung Tampusu. Sesampainya di Gunung Tampusu, karena memang waktu itu masih pagi, ya, saya bahkan juga teman-teman waktu itu, seingat saya masih mampir di sekolah. Dan sampai di sekolah kita waktu itu, dari teman-teman mereka mengatakan begini, "Jim, kepala sekolah Nerwonte sudah diganti." Dan saya tanya, "Kamu tahu di mana?" Siaran berita TVRI Manado katanya sudah menyiarkan, sudah terjadi, ya, sudah diberitakan bahwa terjadi pergantian kepala sekolah dari Nerveriwonte ke Nerundengan. Khususnya yang terjadi dalam pribadi saya waktu itu, saya merasa tentu saja kehilangan. Karena kita sudah tahu bersama cara daripada Nerwonte waktu itu mengajar, yang memberikan motivasi dan lain sebagainya. Jadi pada waktu itu saya merasa, wah, ini bakal kehilangan. Seperti ada sesuatu yang mengganjal, seperti ada sesuatu yang terasa kurang waktu itu di hati. Dan saya bertanya kepada teman-teman, ternyata memang demikian. Nah, besoknya lagi, yaitu tepat tanggal 10 November. Pada tanggal 10 November itu, kita waktu itu mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November di lapangan Gemim Languan waktu itu. Nah, selesai upacara waktu itu, ya kan, sekecamatan Languan waktu itu, saudara, waktu itu hari gerimis, dalam keadaan gerimis. Dan saya pulang waktu itu dari lapangan kembali ke sekolah, saya satu payung dengan ibu atau Enci Mait Palit, ya, Enci Mait. Nah, dalam perjalanan dari lapangan ke sekolah, walaupun hanya beberapa menit, saya konfirmasi kepada ibu, "Bu, apa benar Nerveriwonte sudah diganti atau kepala sekolah SMA Kristen sudah bukan Nerveriwonte?" Dan waktu itu Enci Mait waktu itu
ngomong macam-macam atau berbicara macam-macam. Yang mana omongan-omongan itu, saudara, bukan memberikan penyegaran semangat kepada saya, malah membuat saya tuh merasa sakit hati. Merasa hati ini sudah merasa bakal kehilangan, ditambah lagi dengan omongan-omongan yang waktu itu bagi saya, saudara, itu, ya, waduh, ini buat saya itu merasa kehilangan. Akhirnya sesampai di sekolah, teman-teman juga masih membicarakan waktu itu masalah pergantian kepala sekolah. Nah, saya berbicara dengan beberapa teman waktu itu, kira-kira gimana langkah kita? Ya. Nah, mereka juga merespon. Akhirnya saya katakan kepada mereka, bagaimana kalau kita nanti malam kumpul? Teman-teman yang lain bilang, boleh. Ya. Tapi saya katakan, kita mau kumpul di mana? Dan memang kebetulan waktu itu saya sewaktu masih SMA, saya tinggal di tempat om saya atau kakak dari mama saya yang ada di Amongena 1, kompleks kuburan Amongena 1. Saya dari kelas 1 memang tinggal di tempat om saya waktu itu, nggak pulang di kampung. Nah, jadi kata teman-teman boleh. Nah, di situ ada Ben Pangau. Saya katakan kepada Ben, kira-kira kita mau kumpul di mana? Ben Pangau bilang, nah kebetulan begini, Jem. Di rumah mama saya itu nggak ada, jadi saya seorang diri. Bagaimana kalau kita kumpul malam, nanti malam di rumah, itu tanggal 10 November. Ya, bagaimana kalau kita kumpul di rumah? Oke, saya bilang, oke. Akhirnya waktu itu saya menyuruh kepada beberapa teman yang lain, saya katakan kepada mereka waktu itu begini. Coba kamu kasih tahu kepada ketua-ketua kelas, sekretaris kelas, nanti malam jam 7 kita kumpul di rumah Ben. Di rumah Ben ada hal-hal yang kita bicarakan masalah Nerveri Wonte yang sudah diganti. Dan saya pesankan kepada mereka begini, kepada teman-teman, kasih tahu kepada teman-teman yang lain, tapi beritahu kepada semua laki-laki. Jangan sampai satu orang perempuan pun tahu. Ya. Karena yang saya khawatir apa yang akan dimusyawarahkan, apa yang akan dibicarakan nanti malam bocor. Bukan berarti menyepelekan perempuan. Karena image saya waktu itu, ya, seperti pepatah mengatakan kadang-kadang perempuan itu embernya bocor, ya. Nah, waktu itu saya punya pendapat, wah jangan sampai ada perempuan tahu sebelum melakukan sesuatu akhirnya bocor. Nah, dan apa yang saya niatkan dan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman ternyata memang dipegang betul sama teman-teman. Pada malam itu, rupanya jam 7 tepat, teman-teman yang lain sudah pada kumpul di rumahnya Ben. Dan saya waktu itu karena ada pekerjaan di rumah om saya, akhirnya saya agak datang terlambat. Masih ada yang saya kerjakan, datang terlambat. Sehingga saya sampai di rumahnya Ben waktu itu sudah lewat 1 jam, yaitu jam 8 malam. Tapi waktu saya datang, saya waktu itu, saudara, memang semua sudah berpakaian hitam. Ya, mungkin setan apa yang masuk, saudara. Dan saya berpikir waktu itu, saudara, sebagai anak muda, ya, pikiran sudah gelap mungkin, ya, sudah gelap mungkin. Sehingga saya menggunakan waktu itu baju, jaket, dan celana itu serba hitam. Ya, kurang lebih sampai jam 8 saya sampai di rumah Ben. Dan ternyata mereka di sana itu sudah banyak orang. Dan saya pun, saudara, kaget. Nah, sampai di sana saya menghitung berapa kira-kira orang yang ada di rumah Ben yang ikut kumpul. Ternyata mereka kurang lebih ada 50 orang. Yang seingat saya waktu itu kalau nggak salah ada 53 orang. Semua laki-laki, tidak ada satu perempuan pun. Nah, melihat mereka banyak, semua ada di rumah Ben, saya mikir, ini tidak efektif untuk menyampaikan. Karena masih banyak orang. Terpikirlah, ya, saya akan pilih 10 orang. Saya akan pilih 10 orang. Akan menyampaikan kepada 10 orang ini. Dan saya tanya sama Ben, kira ada tempat yang kosong di rumah ini, karena di mana saya akan kumpulkan 10 orang. Ben bilang, ada, Jem. Kebetulan di kamar depan itu tidak ada ranjang atau tidak ada koi, jadi kosong melompong. Nah, kesempatan saya untuk apa? Saya katakan kepada teman-teman, pilih 10 orang.
berarti 11 dengan saya, masuk di kamar depan dari band. Sampai di sana, atau setelah masuk, disitulah saudara saya istilahkan cuci otak kepada mereka. Ya, cuci otak kepada mereka, dan ternyata mereka mempunyai hati yang sama, pikiran yang sama, merasa kehilangan dengan Nerveriwonte ini akan diganti. Akhirnya waktu itu saya tanya sama mereka, kira-kira bagaimana? Ya, apa yang akan kita lakukan? Ada yang mengusulkan ternyata sama dengan apa yang saya niatkan. Jalan satu-satunya demon. Pada waktu itu dikira, saya punya perkiraan, siapa tahu dengan demonstrasi Nerwonte itu nggak jadi ya diganti sebagai kepala sekolah. Singkat kata, di dalam kamar kami 11 orang ini, saya menyampaikan hal-hal untuk membangkitkan semangat mereka, untuk memotivasi mereka untuk mengadakan demonstrasi. Singkat katanya, saudara, akhirnya semua sepakat. Dan waktu itu saya katakan kepada mereka, karena saya merasa saya yang bertanggung jawab, saya katakan kepada mereka ada beberapa hal. Besok, yaitu tanggal 11, karena itu rapat kami, musyawarah kami, terjadi pada tanggal 10 November malam. Saya katakan kepada mereka, besok kita akan demonstrasi. Dan saya katakan kepada mereka, alat-alat yang akan kita gunakan demonstrasi, satu, ya, kalau malam ini kita masih bisa siapkan spidol, siapkan spidol. Kalau malam ini kita bisa siapkan karton-karton dengan tulisan-tulisan, ya, kita siapkan. Dan nantinya besok yang akan menjadi target demonstrasi kita atau cara demonstrasi kita apa? Mungkin kalau ada ya kapur atau bahan-bahan lainnya untuk menulis di dinding, tulislah sebanyak-banyaknya. Terus dan kedua, saya katakan kepada mereka, dan saya tahu bahwa demonstrasi ini beresiko pidana. Untuk itu saya ingatkan kepada mereka begini, katakan kepada teman-teman yang lain bahwa di saat kita demonstrasi, satu kaca pun jangan sampai ada yang pecah. Karena bahaya bagi saya. Satu kaca pecah itu namanya pidana. Sudah merusak. Ya. Nah terus, dan satu kursi pun atau meja pun jangan sampai ada rusak. Dan saya jelaskan kepada mereka, ketiga, demonstrasi besok saya yang akan memulai. Jadi kalau saya belum bertindak, kalian jangan dulu melakukan aksi. Jadi tandanya saya. Nah teman-teman, akhirnya pada malam itu clear, tutup musyawarahnya. Akhirnya sampailah tanggal 11 November. Di tanggal 11 November saya memang masih pagi. Masih pagi sudah sampai di sekolah. Karena memang sudah punya niat. Ya. Dan seingat saya waktu itu, teman-teman sudah tahu bersama waktu itu kan, setiap sebelum kita masuk kelas, kita dulu apel di halaman sekolah. Dan biasanya sayalah yang memimpin apel itu. Ya, biasanya saya yang memimpin apel itu. Dan kebetulan waktu itu, ya, mungkin Ibu Marlene Suwu yang lebih mengerti, hari itu kemungkinan piketnya adalah Ibu Marlene Suwu. Seingat saya waktu itu, ya, karena kan saya sudah punya kebiasaan, saya yang mimpin teman-teman waktu itu untuk apel di halaman. Waktu itu Ibu Marlene itu suruh saya, tapi waktu itu saya itu nggak mau. Sebenarnya waktu itu saya sudah bagaimana caranya untuk memulai demonstrasi ini. Tapi waktu itu, ya saudara tahu sendiri, maaf Ibu Marlene ya. Nah, tapi itulah yang terjadi. Ya, Ibu Marlene saya lihat waktu itu sudah marah. Akhirnya waktu itu, ya sudah. Ya, saya yang memimpin apel waktu itu, dan waktu itu kita doa di halaman. Nah, setelah itu kita masuk bersama ke kelas kita masing-masing. Teman-teman sekalian, setelah kita masuk di kelas kita masing-masing, teman-teman yang kelas 3A2 biologi waktu itu, mungkin teman-teman waktu itu masih ingat. Kan waktu itu, waktu kelas 3, saya yang ketua kelas. Dan
Wali kelas waktu itu kita adalah Ibu Marlene Su. Dan pada waktu kelas 3 memang tempat duduk saya itu paling depan. Nah, dan kebetulan memang jam pertama pada waktu itu adalah jamnya daripada Ibu Marlene Su. Yaitu kalau nggak salah waktu itu bahasa Indonesia. Nah, yang terjadi adalah apa? Waktu Ibu Marlene Su masuk di kelas jam pertama, biasanya saya duduk paling depan, tapi saya sekarang pindah paling belakang. Memang itu sebenarnya saya rancang untuk memancing emosi. Maaf Ibu Marlene ya, untuk memancing emosi. Waktu Ibu Marlene Su masuk, ngelihat saya ada di belakang, dan seingat saya Ibu Marlene itu berkata begini, "Jamie, kamu tempat duduk di mana?" Waktu itu saya cuma bilang begini, "Di sini, Bu." Ibu Marlene lebih keras, "Kamu tempat duduknya di mana?" Saya cuma katakan, "Di sini, Bu." Ibu Marlene katakan, "Tempat duduk kamu kan di sini di depan." Saya cuma bilang, "Bu, saya pingin duduk di belakang." Sebenarnya waktu itu untuk memancing emosi daripada Ibu Marlene. Waktu itu, karena memang sudah punya rencana. Nah, Ibu Marlene waktu itu makin nambah marah kepada murid yang nakal ini. Akhirnya Ibu Marlene mengucapkan begini, seingat saya waktu itu, "Jamie, kamu sebagai ketua kelas itu harus memberikan teladan, harus memberikan contoh." Dan waktu itu saya sudah pegang spidol. Dan seingat saya spidol saya waktu itu, saya lempar-lempar begini. Membuat Ibu Marlene itu semakin marah waktu itu. Dan akhirnya apa yang saya rancangkan dan yang saya niatkan terjadi. Yaitu apa? Ibu Marlene ngusir saya, "Jamie, keluar kamu." Dan saya tahu waktu itu emosinya Ibu Marlene waktu itu sebagai guru yang seperti harga diri diinjak-injak oleh muridnya, memang emosi sangat besar. Saya diusir keluar. Ibu Marlene nggak tahu bahwa Ibu Marlene mengusir saya, bahwa rencana saya ini deal, rencana saya ini terlaksana. Akhirnya waktu itu karena saya diusir keluar, saya keluar. Teman-teman harus tahu bahwa semua teman-teman waktu itu yang ikut musyawarah pada malam itu, mereka semua sudah standby di luar. Ada yang di kantin tinggal nunggu saya. Apalagi waktu itu, almarhum kawan kita Jackson Lumingkewas waktu itu. Karena pada waktu itu dia punya kebencian kepada Ibu Mait. Waktu itu kan dia tidak naik kelas. Dari kelas 2 naik ke kelas 3. Waktu itu kan dia nggak naik kelas pada waktu itu. Jadi dia punya kebencian. Nah, dia ya memang sudah nunggu saya di luar. Makanya setelah saya keluar, dia datang menjemput saya. Dan pertama waktu itu, setelah saya keluar dari kelas kita waktu itu, sasaran saya waktu itu mencari Ibu Mait, didampingi oleh Jackson Lumingkewas. Nah, kebetulan waktu itu Ibu Mait sementara mengajar, kalau nggak salah waktu itu mungkin kelas 1 waktu itu yang di ruang depan, tapi yang paling pojok waktu itu, paling pojok, sudut, yang di L-nya itu sudut. Nah, saya sama Jackson nemui Ibu Mait waktu itu di sana. Dia barusan mau mulai mengajar, tapi kami sudah di luar. Karena dia lihat kami di luar, Ibu Mait negur kami, "Jamie, kenapa kamu di luar? Ini kan sudah jam belajar." Nah, apa yang kami niatkan juga itu terlaksana seperti mulus. Saya cuma katakan, "Bu, pingin aja kami di sini." Akhirnya Ibu keluar. Karena juga marah, Ibu keluar dari kelas, marah. Nah, karena dia sudah emosi, karena dia sudah marah, saya timpal balik mengatakan begini, "Bu, kami tidak terima Bapak Nerveri Wonte diganti. Kami tidak terima. Kami tidak setuju kepala sekolah SMA Kristen kita ini diganti." Mendengar kata-kata itu, Ibu Mait waktu itu, istilah orang bilang ngoceh, banyak bicara segala macam. Dan saudara, teman-teman, saya tidak tahu ternyata si Jackson yang ada di samping saya ini,
dia sudah menyiapkan pisau. Dia sudah menyiapkan pisau. Karena waktu itu Ibu Mike sementara bicara macam-macam yang bagi kami tidak terima, ya, dia mencabut pisaunya, sudah mau nusuk Ibu Mike waktu itu. Dan syukur saudara, saya ngeliat. Jadi di waktu dia sudah mau mengayunkan tangannya menusuk Ibu Mike waktu itu, saya lihat. Akhirnya saya dorong dia. Saya dorong, Jackson itu jatuh di halaman. Kan ruangan itu kan atau ada trotoarnya, ya, ruangan kelas 1 waktu itu ada trotoarnya, saudara. Dia jatuh. Nah, Ibu Mike langsung lari ke kantor karena ngelihat Jackson ini memang ternyata bawa pisau. Dan pada waktu itu secara bersamaan kan teman-teman yang lain kan sudah siap. Nah, sudah mulai ribut waktu itu pada teman-teman. Dan sementara ribut, ya, ini dari versi yang saya alami. Seingat saya waktu itu, karena di halaman sekolah kita waktu itu sudah ribut, yang pertama menemui saya adalah Pak John. Pak John yang sebagai tata usaha waktu itu, saudara. Dia datang, rangkul saya, "Jem," kata dia, "hentikan ini, Jem, hentikan ini." Tapi karena pikiran saya memang, ya tidak tahu pada waktu itu seperti apa, saya tidak gubris. Dan setelah Pak John waktu itu yang datang mau coba itu memberikan penjelasan, ya, nasihat kepada saya tidak hiraukan. Akhirnya Ibu Marlene Su, ya, kembali saya mengucapkan maaf kepada Ibu Marlene Su. Ibu Marlene Su datang lagi. Dan seingat saya waktu itu Ibu Marlene itu neteskan air mata. Seingat saya. Dan saya tahu itu. Ya. Mengatakan, "Jamie, hentikan ini. Jamie, hentikan ini." Ya. Nah. Tapi tidak. Saya tidak hiraukan juga. Karena memang situasi sekolah kita waktu itu sudah ribut. Dan tidak tahu bahwa pihak sekolah atau guru-guru sudah rupanya mungkin memanggil atau nelpon pihak polsek. Nah, beberapa selang dari Ibu Marlene coba mengajak saya untuk menghentikan, tapi saya tidak hiraukan. Yang masih segar di ingatan saya, Stanley Wenson. Stanley Wenson datang mendekati saya, merangkul saya, dan dia katakan begini, "Jem, sudah cukup. Kerjaan kamu sudah cukup. Biar kami nantinya yang terusin." Nah, biar nanti kami yang terusin. Kamu ke kantin dulu. Kamu ke kantin aja. Nah, saran itu saya terima. Akhirnya saya dengan ada beberapa teman, saya ke kantin. Tapi, saya di kantin waktu itu merasa tidak tenang karena saya masih berpakaian seragam sekolah waktu itu. Nah, saya tidak memahami, saya tidak mengerti bahwa ternyata pihak polsek sudah mau datang di sekolah. Dan saudara, seperti yang saya katakan tadi, di kantin saya merasa tidak tenang. Karena saya masih menggunakan baju seragam. Setahu saya waktu itu, saudara, saya menggunakan putih hitam. Dan saya punya niat, saya akan buru-buru untuk pulang. Saya akan ganti baju, mau bikin hitam-hitam, akan kembali lagi ke sekolah. Tapi saya barusan mau melompat, jadi sudah mendekati puskesmas waktu itu, ya. Sudah di puskesmas, depan puskesmas, ada teman yang datang. "Jem, ini dari pihak polsek datang. Dan sudah menangkap, sudah membawa beberapa orang." Dan seingat saya bahwa yang waktu itu diangkat ke polsek ada 12 orang. Dan seingat saya waktu itu ada 2 perempuan. Jadi 10 laki-laki dan 2 perempuan. Dan saya ingat, saudara, waktu musyawarah malam-malam itu saya sampaikan kepada 10 orang teman. Saya katakan kepada mereka, ya, yaitu kalau nggak salah itu hal yang ketiga, saya katakan kepada mereka, salah satu di antara kita yang ketangkap polisi, semua kita harus datang menyerbu ke Kapolsek. Saya masih ingat, saudara, ya. Nah, jadi waktu saya katakan, pokoknya malam ini, saya katakan pada mereka, kepada teman-teman,
Pokoknya besok, salah satu di antara kita itu ketangkap dan dibawa ke polsek, semua harus ke polsek. Kita demo di sana. Nah, makanya saudara dikasih lihat, teman-teman ya, setelah saya dengar bahwa ada di antara kita waktu itu sudah dibawa ke polsek, hati saya menggebu. Akhirnya ada bendi lewat, saya stop, bendi itu naik. Dan saya sudah lupa betul siapa teman yang menemani saya waktu itu. Kalau nggak salah kami ada 2 orang atau 3 orang. Ya, naik bendi sampai ke Karondoran, yaitu ke polsek. Dan pada waktu saya sampai di polsek, ternyata memang betul teman-teman sudah di polsek. Saya barusan mau masuk ke polsek, di antara 12 orang ini ada yang menunjuk, "Pak, ini yang mimpin. Ini yang mimpin sudah datang." Dan ada satu polisi waktu itu mengatakan begini, langsung menemui saya. Dia katakan, "Kamu yang mimpin ya?" Tapi saya hanya melawan. Siapa yang bilang saya mimpin? Siapa yang bilang saya mimpin? Ya, akhirnya melihat hal itu, yang polisi ini sudah tahu namanya, saya sudah kurang lupa namanya siapa waktu itu, saudara. Akhirnya dia berhenti. Dan waktu itu saya katakan, ya, jangan tahan 12 orang ini. Kalau tidak, teman-teman yang lain akan demo di sini. Nah, terus saya ditemuin oleh Pak Tumengkol, polisi. Ya, Pak Tumengkol. Ya, dia katakan, "Kenapa kalian begini ya? Kenapa kalian begini?" Tapi waktu itu saya hanya diam saja. Ya, dan saya dengar waktu itu dari pihak polsek, mereka sudah ribut lewat radio. Rupanya karena waktu itu memang Pak Kapolsek tidak ada. Melaporkan apa yang sudah sementara terjadi di kecamatan kita, khususnya di Semakar waktu itu. Singkat kata, saudara, ya, beberapa waktu kemudian atau beberapa menit kemudian, kurang lebih mungkin sekitar seperempat jam, teman-teman semua datang melalui jalan kaki dari sekolah. Ya. Nah, saya lihat dari pihak polisi, dari pihak polsek waktu itu, saya lihat mereka itu sudah punya kekhawatiran karena siswa atau teman-teman waktu itu sudah pada banyak ngumpul. Dan saya sering kali katakan, hati-hati, saya bilang, karena ini kami akan demonstrasi, bisa saja polsek ini saya katakan kami hancurkan. Nah, teman-teman, akhirnya saudara, karena teman-teman semua waktu itu sudah kumpul, waktu itu yang memerintahkan Pak Tumengkol kepada saya, "Kamu sekarang kumpulkan teman-teman, suruh mereka berbaris." Karena rupanya mereka akan memberikan nasihat. Nah, bersamaan waktu itu, Pak Kapolsek datang, ditambah dengan Pak Camat dan Pak Danramil datang bersama-sama waktu itu. Nah, pada waktu baris, saya waktu itu yang memimpin baris di depan halaman polsek di Karondoran. Dan waktu itu Pak Tumengkol suruh hitung, ya, dengan cara hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4. Dan seingat saya waktu itu yang hadir, teman-teman semua waktu itu, ada kurang lebih sekitar 150 orang waktu itu yang datang di polsek waktu itu. Nah, karena mereka lihat banyak, saya dengar mereka itu berbisik-bisik, "Waduh, ini bahaya ini." Ya, dari pihak polisi itu saya dengar mereka katakan bahaya ini. Kalau mereka ini marah dan demonstrasi, bisa polsek ini hancur. Akhirnya Kapolsek mendekati saya waktu itu, mereka katakan begini. Kapolsek katakan begini, "Coba, nama kamu siapa?" Saya katakan Jamie. "Jamie, kamu suruh pulang aja, teman-teman. Kamu suruh pulang." Tapi saya katakan waktu itu kepada Pak Kapolsek, "Apa jaminannya kalau mereka disuruh pulang?" Karena yang 12 orang ini kan, ya, 13 termasuk saya, masih berada di dalam ruangan polsek. Makanya saya katakan, "Apa jaminannya?" Pak Kapolsek punya jaminan. Ya, pokoknya yang 12 orang ini, ya termasuk saya, 13, kami tidak akan apa-apakan. Yang penting teman-teman disuruh pulang.
Karena mereka ada jaminan waktu itu dari pihak Polsek. Oke, makanya waktu itu teman-teman pada waktu itu yang hadir waktu itu, saya suruh pulang. Tapi yang saya bangga dan saya salut betul, ada teman-teman yang lain, laki-laki yang lain. Ya, mereka tidak mau pulang. Kalau saya hitung mungkin ada kurang lebih ada 30 orang. Mereka tidak mau pulang, tapi mereka itu nunggu di rumah-rumah sekitar Polsek waktu itu. Dan saya pantau dari luar. Teman-teman sekalian, karena sebagian sudah pulang, akhirnya kami diinterogasi di ruang Polsek. Kami yang 13 orang ini seingat saya. Dan teman-teman yang waktu itu, yang waktu hadir, mungkin masih ingat kata-kata dari Pak Kapolsek, kata Pak Camat, dari Pak Dan Ramil waktu itu, bahwa yang kita lakukan ini diistilahkan subversif atau disamakan dengan kegiatan komunis, yaitu G30 SPKI. Karena mereka menggunakan kata, kalian ini sudah melakukan subversif, memberontak terhadap negara. Dan teman-teman yang ikut waktu itu, ya diinterogasi, apa yang dilakukan oleh Pak Kapolsek waktu itu, saya masih ingat betul, satu-satu diangkat kerahnya, ya, sambil mengatakan, ya, menyamain kita seperti binatang, diangkat, ya, anjing kamu, segala macam, ya. Nah, dan teman-teman ketahui bahwa waktu itu kan yang ditanya langsung, yang ditanya terakhir dari antara 12-13 orang ini adalah saya. Waktu itu kan memang Pak Kapolsek sudah kenal saya. Ya, sudah kenal saya, saudara yang waktu itu masih aktif di Pramuka mengenal, sehingga dia katakan, "Jemi, apa yang kamu lakukan ini? Ya, tolong, ya, jangan diulang lagi." Karena kata dia, akibatnya bisa jabatannya, ya, sebagai Kapolsek bisa dicopot karena tidak bisa mengamankan Kecamatan Langoan. Apalagi pada waktu itu zaman Orde Baru. Ya, pada waktu itu zaman Orde Baru, kan setiap demonstrasi pasti disamakan seperti subversif, ya, pemberontakan terhadap negara. Jadi saudara yang tahu sendiri apa yang terjadi pada waktu itu, pada waktu masa Orde Baru. Akhirnya terjadi kesepakatan, dan saudara mungkin yang mengerti hal itu, ya, saya pulang, tetapi saya tidak berhenti sampai di sana, ya kan? Setiap malam saya kontrol waktu itu, setiap malam saya datang waktu itu mengamati di sekolah, dan ada beberapa teman saya, ya, waktu itu. Dan memang waktu itu sekolah kita waktu itu kurang lebih hampir setengah bulan dijaga oleh pihak kepolisian. Karena tiap malam waktu itu saya datang. Karena memang mereka pesan sama saya dari pihak Polsek, mereka takut kita siswa waktu itu nantinya akan, ya, merusak lagi sekolah. Dan saya ingat waktu itu kan teman-teman, saya tuh waktu itu menyampaikan jangan sampai ada kegiatan belajar mengajar. Dan kegiatan belajar mengajar kita waktu itu kan lumpuh total selama kurang lebih 2 minggu. Lumpuh total. Ibu Marlen yang lebih memahami waktu itu kurang lebih sekitar 2 minggu. Dan kegiatan kita waktu itu kan para siswa itu hura-hura. Nah, terus dalam 2 minggu itu, ya, saya pulang ke kampung, ke TF. Seperti yang saya katakan tadi kan, selama itu kan saya tinggal di tempat om saya, kakak dari papa, yang di Amongena 1, dekat kuburan Amongena 1, rumahnya. Nah, satu saat saya pulang ke rumah, ke TF. Saya belum masuk di rumah, mama saya sudah melihat. Saya belum masuk pintu, mama saya sambil meneteskan air mata, dia katakan begini, "Jemi, apa yang kamu lakukan di sekolah?" Tapi saya cuma diam. Dia bilang lagi, "Jemi, apa yang kamu bikin di sekolah?" Tapi saya cuma diam. Di situ saya lihat, waduh, ini mama sudah tahu. Ya. Terus mama bilang, "Beberapa hari yang lalu Pak Camat datang di sini, datang cari kamu." Saya bilang, "Untuk apa, Ma?"
Pak Camat ini cuma meminta tolong sama kamu. Kamu suruh katanya teman-teman, suruh masuk sekolah. Saya waktu itu cuma diam. Saya waktu itu cuma tunduk. Teman-teman sekalian, ya. Nah, dan saya masih ingat akhir daripada apa yang kita lakukan waktu itu, yaitu pada waktu serah terima di Gereja Gemim Sentrum. Serah terima kalau waktu itu, kalau nggak salah saudara serah terima jabatan pada waktu itu. Waktu itu teman-teman yang lain itu bilang sama saya, Jem, teman-teman yang lain disuruh bawa nasi. Tapi apa yang saya lakukan dan apa yang saya perintahkan dan saya sampaikan kepada teman-teman, ambil semua makanan itu, kita bawa ke Tumaratas. Mungkin teman-teman masih ingat, waktu pas acara serah terima, malah sebagian besar kita waktu itu ada di rumah dari Nerveri Wonte waktu itu. Nah, teman-teman sekalian, akhirnya yang terjadi setelah selesai kurang lebih 2 minggu, kita masuk sekolah. Beberapa hari kemudian, tim dari kabupaten datang waktu itu di sekolah. Mereka dari bagian sospol atau sosial politik kabupaten. Saya dipanggil dan saya waktu itu diinterogasi. Kalau nggak salah waktu itu mereka ada 2 atau 3 orang, dan kata-kata yang mereka ucapkan sama saya. Kata mereka begini, kamu namanya Jamie Watuseke ya? Saya katakan, ya. Kamu yang mimpin demonstrasi ini ya? Saya tetap mengatakan, ya. Ya. Apa tujuan kamu? Waktu itu saya katakan begini. Dan mereka katakan begini. Ya. Mau maksud apapun kamu demonstrasi itu tetap melanggar hukum. Dan kamu, atau yang kamu lakukan ini adalah termasuk subversif. Itu sama dengan gerakan G30S, kata dia. Dan mereka katakan, nama kamu akan selamanya tercatat di kantor sospol. Orang yang dicurigai. Orang yang harus dipantau gerakannya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang baik hati, demikianlah testimoni saya, demikianlah cerita saya tentang asal-muasal demonstrasi SMA Kristen 11 Swarts Langoan. Dan dalam cerita saya ini, ya secara khusus menyampaikan pertama kepada guru-guru kita waktu SMA waktu itu, mohon maaf, mungkin itu dianggap salah pada waktu yang lalu, ya kan? Tapi inilah dinamika siswa pada waktu itu. Dan satu hal yang saya mau pesankan kepada teman-teman atau kepada kita semua, baik kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, dan teman-teman yang sudah jadi guru. Yang terpenting, ya bagi saya, yang terpenting yang diajarkan kepada para siswa, bukan supaya mereka punya pengetahuan atau pandai. Apa gunanya pandai, tetapi tidak mempunyai mental kebenaran, tidak mempunyai mental kejujuran, dan tidak mempunyai mental kesahajaan. Ya, itulah yang akan membuat anak didik mereka berhasil, bukan hanya berhasil mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan yang besar, tetapi mereka mempunyai mental, mereka mempunyai rohani dan akhlak yang benar dan menurut kemauan Tuhan. Terima kasih. Mungkin ini tidak berguna bagi kita semua, tapi ini adalah merupakan cerita dan bagian dari sejarah SMA Kristen 11 Swarts Langoan. Oke, terima kasih perhatiannya.